warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maulida, mahasiswi ITB Ahmad Dahlan Karawaci, Prodi Manajemen Malam 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait anggaran tenaga kerja. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu definisi tenaga kerja. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau planning. Selanjutnya yaitu tenaga kerja atau karyawan. Menurut manajemen sumber daya manusia ialah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Menurut perspektif akuntansi dan keuangan, tenaga kerja itu sebenarnya dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, bagian penjualan. Yang keempat, bagian administrasi. Secara umum, jenis-jenis tenaga kerja ini hanya dibagi atas 2, yaitu jenis tenaga kerja langsung dan jenis tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, jenis tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja langsung yang pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Contohnya itu mandor, manajer produksi, dan penyedia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang mana di sini upah untuk tenaga kerja langsung disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTKL. Sedangkan upah tenaga kerja tidak langsung disebut biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. Nah, untuk biaya tenaga kerja tak langsung ini merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP, yang mana upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir atau mekanik termasuk dalam biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik ini termasuk ke dalam unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung itu meliputi tagihan keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produksi, yang mana di dalamnya terdapat 3 komponen dalam penyusunan harga produksi tersebut, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Berikutnya kita akan bahas mengenai anggaran tenaga kerja. Pada slide ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri tenaga kerja. Yang pertama yaitu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan dengan tingkat kegiatan produksi. Berikutnya, biaya tenaga kerja ini bersifat variabel dan biayanya dikaitkan dengan penentuan tenaga kerja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Dalam menyusun anggaran tenaga kerja, sebelum kita menyusun anggaran tenaga kerja, tentunya kita perlu terlebih dahulu mengetahui dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktek yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung atau direct labor hour atau DLH dan biaya buruh langsung atau direct labor cost. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat winning table atau merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan seperti jenis atau kualifikasi tenaga kerja uang yang dibutuhkan, jumlah masing-masing tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan, dan bagian-bagian yang membutuhkannya.
setelah kita menghitung jam buruh langsung atau yang disebut dengan DLH tersebut, kemudian kita membuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata atau biasa juga disebut dengan average wage rate untuk tahun anggaran bersangkutan dengan cara membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh untuk langkah menyusun anggaran tenaga kerja. Contohnya, dalam perusahaan tenaga kerja langsung pada pabrik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kita lihat pada tabel, yaitu pada golongan 1 itu tingkat upah per jamnya 500. Pada golongan 2, tingkat upah per jamnya 750, dan pada golongan ketiga itu tingkat upah per jamnya 1000. Selanjutnya untuk jumlah tenaga kerja, itu pada golongan pertama ada 50 orang, pada golongan kedua itu ada 20 orang, dan golongan ketiga ada 5 orang. Selanjutnya untuk jumlah DLH pada golongan pertama sampai 3 itu dia masing-masing 100. Nah, jadi untuk mencari jumlah DLH, untuk mencari dana yang dibutuhkan pada golongan 1, 2, dan 3, caranya yaitu kita kalikan tingkat upah per jam dikali jumlah tenaga kerja dikali jumlah DLH. Nah, kita lihat pada golongan pertama, yaitu pada tingkat upah per jamnya 500, kita kalikan jumlah tenaga kerjanya 50 dan dikalikan jumlah DLH-nya 100, jadi totalnya 2.500.000. Selanjutnya untuk golongan kedua, sama seperti golongan pertama, tingkat upah per jamnya 750, kita kalikan dengan jumlah tenaga kerja, lalu dikalikan jumlah DLH-nya 100, jadi totalnya 1.500.000. Pada golongan ketiga, tingkat upah per jam yaitu 1000, dikalikan jumlah tenaga kerja 5 orang dan jumlah DLH-nya 100, maka jumlahnya 500. Nah, setelah dijumlahkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk 3 golongan tersebut yaitu 4.500.000. Dan untuk jumlah tenaga kerjanya yaitu butuh 75 orang. Nah, untuk DLH keseluruhannya itu 75 orang dikalikan dengan 100, jadi totalnya 7.500. Jadi untuk tingkat rata-ratanya yaitu jumlah total dibagi jumlah DLH 7.500. Jadi untuk tingkat upah rata-ratanya itu 4.500 dibagi 7.500, berarti hasilnya 600 per DLH. Dalam menyusun anggaran tenaga kerja, hal yang perlu kita ketahui untuk tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan rasio dalam penggunaan tenaga kerja seperti rasio kuantitas masing-masing golongan dan rasio upah masing-masing golongan. Langkah berikutnya yaitu untuk anggaran tenaga kerja langsung. Pada anggaran ini kita harus mencantumkan yang pertama jumlah barang yang diproduksi, yang kedua jumlah buruh langsung atau DLH yang diperlukan untuk 1 unit barang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh anggaran tenaga kerja untuk suatu perusahaan yang menghasilkan produk minimal 3 jenis produk. Misalkan untuk perusahaan Mayora Group, dimisalkan anggaran produk jadi dari perusahaan Mayora Group selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang mana itu pada tabel ini terdapat 3 jenis produk, yaitu ada energen jagung, energen vanila, dan energen coklat. Dan di sini itu ada pembagiannya, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada tabel ini dia menjelaskan untuk triwulan pertama itu menghasilkan produk energen jagung 22 pouch, energen vanila 13 pouch, energen coklat 9 pouch, jadi totalnya 44 pouch. Pada triwulan kedua, dia menghasilkan 23 pouch untuk energen jagung dan energen vanila 13 pouch serta energen coklat 10 pouch, jadi totalnya 46 pouch. Untuk triwulan ketiga, dia menghasilkan energen jagung 24 pouch,
energen vanila 14 pouch, dan energen coklat 9 pouch. Jadi totalnya 47 pouch. Selanjutnya pada triwulan keempat, itu menghasilkan energen jagung 26 pouch, energen vanila 14 pouch, serta energen coklat 10 pouch. Jadi totalnya 50 pouch. Nah, untuk setahun itu dia menghasilkan energen jagung 95 pouch, energen vanila 54 pouch, serta energen coklat 38 pouch. Jadi total keseluruhan untuk produk energen ini itu dia menghasilkan 187 pouch. Nah, pada tabel ini dia juga menjelaskan untuk masing-masing produk, menjelaskan untuk jam standar tenaga kerja langsungnya per pouch itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, di sini juga disebutkan untuk tarif upahnya standar atau tenaga kerja langsung per jamnya yaitu 5.000. Nah, dari tabel sebelumnya kita sudah mengetahui untuk jumlah produksi, unit produksi, tarif upah per jamnya. Nah, dari sini kita dapat membuat anggaran tenaga kerja langsung per triwulannya. Nah, pada berikut ini saya akan menjelaskan untuk hitungan per triwulannya. Nah, yang pertama kita akan menghitung untuk triwulan pertama. Untuk triwulan pertama kita itu mencari total untuk energen jagung, yaitu dengan pada tabel sebelumnya sudah dijelaskan triwulan 1 menghasilkan 22 pouch. Caranya 22 pouch kita kalikan dengan 1 jam, lalu dikalikan dengan tarif upah per jamnya tadi 5.000. Jadi untuk 22 pouch dikali 1 jam dikali 5.000 totalnya 110.000. Nah, jadi untuk triwulan pertama itu menghasilkan 110.000. Dan untuk energen vanila pada triwulan pertama itu menghasilkan 13 pouch dikali 1 jam dikali 5.000, maka hasilnya 65.000. Begitu juga selanjutnya untuk energen coklat pada triwulan 1. Pada tabel sebelumnya disebutkan itu menghasilkan 9 pouch. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, 9 pouch kita kalikan dengan 1 jam dan dikalikan 5.000. Jadi totalnya 45.000. Jadi total keseluruhan untuk triwulan pertama itu energen jagung, energen vanila, dan energen coklat yaitu 220.000. Selanjutnya pada triwulan kedua, sama seperti sebelumnya, untuk energen jagung itu menghasilkan 23 pouch. Cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, 23 pouch kita kalikan dengan 1 jam dikali 5.000, jadi hasilnya 115.000. Selanjutnya untuk energen vanila pada triwulan kedua menghasilkan 13 pouch. Menghitungnya juga sama, 13 pouch dikali 1 jam dikali 5.000, maka hasilnya 65.000. Selanjutnya untuk energen coklat pada triwulan kedua, pada tabel sebelumnya energen coklat itu menghasilkan 10 pouch, maka 10 pouch dikali 1 jam dikali 5.000, maka jumlah anggarannya yaitu 50.000. Dan untuk total keseluruhan anggaran pada triwulan kedua untuk energen jagung, energen vanila, dan energen coklat itu 230.000. Selanjutnya untuk triwulan ketiga, pada energen jagung sebelumnya itu dia menghasilkan 24 pouch, maka kita kalikan dengan 1 jam dan kita kalikan ke 5.000, maka hasilnya 120.000. Selanjutnya untuk energen vanila, sebelumnya untuk energen vanila pada triwulan ketiga itu menghasilkan 14 pouch, maka 14 pouch kita kalikan dengan 1 jam, lalu kita kalikan dengan 5.000, maka hasilnya 70.000. Selanjutnya untuk energen coklat pada triwulan ketiga itu menghasilkan 9 pouch. Untuk menghitungnya sama seperti sebelumnya, kita kalikan dengan 1 jam, lalu dikalikan dengan 5, maka dikalikan dengan 5.000, maka hasilnya 45.000. Nah, untuk total pada triwulan ketiga untuk produk energen jagung, energen vanila, energen coklat itu anggaran biayanya 235.000. Selanjutnya untuk triwulan keempat. Pada tabel sebelumnya
menyebutkan untuk energen jagung itu menghasilkan 26 pouch, maka sama untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya, kita kalikan 1 jam lalu dikalikan 5.000, maka hasilnya 130.000. Selanjutnya untuk energen vanila, pada tabel sebelumnya menyebutkan untuk energen vanila mendapatkan hasil 14 pouch, maka penjumlahannya 14 pouch, kita kalikan